Halo semua anak-anakku yang solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah pada pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, kelas 1, mengenal tanaman di sekitar. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Istidadan hab ista'idu liddu'a sam'an wa ta'an du'aan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai berdoa ya dengan membaca basmalah bersama. Nah, baiklah anak-anakku yang solihah, sebelum kalian menonton video pembelajaran dari Ustazah, supaya lebih bersemangat, kita tepuk dahulu ya. Oke, persiapan. Semuanya konsentrasi ke layar masing-masing ya. Didengarkan, oke? Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegangi hidung juga mulut. Kalau batuk uhuk-uhuk, segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Oke, bisa? Coba kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegangi hidung juga mulut. Kalau batuk uhuk-uhuk, segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tepuk cegah virus corona ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita tonton video dari Ustazah dari awal sampai akhir ya. Di sini yang pertama, muatan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, PPKN, manfaat mentaati aturan menonton televisi. Yang kedua, ada bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan nama-nama benda yang ada di kelas. Yang ketiga, ada PJOK, yaitu mempraktikkan gerak jalan di tempat. Nah, di sini kalian semuanya sudah belajar mengenai mentaati aturan menonton televisi. Kemudian ada yang sudah juga belajar mempraktikkan gerak jalan di tempat. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan ulas kembali pelajaran yang pertama, yaitu PPKN nanti ya. Oke. Sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, mampu mengetahui manfaat mentaati aturan menonton televisi. Yang kedua, mampu menyebutkan nama-nama benda yang ada di kelas. Yang ketiga, mampu mempraktikkan gerak jalan di tempat. Oke. Kita ulas kembali pelajaran yang kemarin agar kalian ingat ya, kalau kemarin kita bahas PPKN. Nah, di sini kemarin adalah aturan dalam menonton televisi. Pada kali ini atau pada pagi hari ini kita akan membahas manfaat dari adanya aturan dalam menonton televisi. Nah, di sini Ustazah sudah sediakan gambarnya. Di sini ada satu keluarga yang sedang menonton televisi. Nah, kalian perhatikan ya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Pak Bimo sedang menonton TV bersama. Dika dan Rina sangat senang karena mereka boleh menonton televisi. Mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan adanya aturan di rumah, mereka menjadi anak yang tertib dan disiplin.
Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah tertib pada aturan di rumah kalian masing-masing? Nah, tentu jawabannya yang tahu adalah kalian sendiri ya. Oke, yang kedua pertanyaannya yaitu, apa manfaat mentaati aturan menonton televisi? Ini manfaat ya. Kalau yang kemarin, hari Selasa, kalian mengetahui aturan menonton televisi seperti apa. Oke, berikutnya, di sini manfaat mentaati aturan menonton televisi yang pertama adalah agar mata tidak cepat lelah. Nah, jadi ketika kalian sedang menonton televisi, atur jarak kalian antara jarak mata dengan jarak layar TV. Nah, di sini agar tidak mengganggu kesehatan mata, yaitu tadi cepat lelah ya. Jadi menonton TV tidak boleh terlalu dekat. Oke, paham ya? Kemudian manfaat yang kedua. Nah, di sini manfaat yang kedua adalah dapat mengatur waktu antara belajar dan menonton TV. Nah, artinya ketika kalian menonton TV, supaya tidak terlalu lama sehingga jadi lupa belajarnya. Nah, itu nggak boleh ya. No. Oke, tidak boleh. Oke. Jadi kalian boleh menonton TV dengan batasan waktu tertentu supaya kalian juga bisa tetap belajar. Rajin mengumpulkan tugasnya, ya. Rajin mengerjakan tugas-tugas dari guru, kemudian segera dikumpulkan ke ustazahnya masing-masing. Oke. Manfaat yang ketiga yaitu agar tetap bisa konsentrasi. Nah, di sini kalau kalian semakin sering menonton televisi tanpa melihat batas waktu yang ditentukan oleh ayah dan ibu di rumah, nah di sini akan terganggu. Kalian dalam belajar konsentrasinya akan menurun ya. Karena yang ada di pikirannya adalah nanti tayangan televisinya apa ya habis ini. Oh, habis ini ceritanya seperti ini. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi belajar kalian ya. Jadi, kalian boleh menonton televisi tetap pada aturan yang dikasih dengan ayah dan ibu di rumah. Artinya, yang pertama tidak boleh terlalu lama menonton televisi. Oke. Nah, terus kedua, kalian menonton televisi sesuai dengan usia kalian ya. Tidak boleh terlalu menonton TV, harus dengan didampingi orang tua seperti gambar yang disediakan Ustazah tadi ya. Keluarga Pak Bimo. Jadi kalau menonton televisi itu harus didampingi sama ayah dan ibu. Baiklah anak-anakku yang solihah, kita lanjut ya. Pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Oke, ayo amati gambar di bawah ini. Mengenal nama-nama benda di dalam kelas. Pernahkah kalian mengamati benda-benda di dalam kelas itu apa saja ya Ustazah? Oke. Nah, di sini Ustazah sediakan gambarnya. Di situ ada gambar ruangan kelas beserta benda-bendanya. Nah, ini Ustazah pisah-pisah ya. Di sini gambar yang pertama kita lihat pada gambar sebelah kiri layar kalian. Oke. Gambar yang pertama di situ ada gambar board marker, yang artinya yang buat digunakan untuk menulis di papan ya. Oke, itu. Yang kedua gambar berikutnya ada gambar lemari, ya, ada almari. Yang ketiga ada jam dinding. Kemudian ada pintu. Kemudian tentu ada meja atau bangku ya yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Kemudian berikutnya ada kipas angin atau AC. Terus kemudian di sini juga ada penggaris. Berikutnya ada penghapus. Di sini ada tas. Ini di sini ada gambar tas ya, cuman anaknya mungkin lagi istirahat. Nah, di sini gambarnya benda di dalam kelas ada tas, kemudian ada tempat sampah. Kemudian berikutnya ada buku. Terus kemudian tak juga lupa ada kursi ya buat kalian duduk.
Di sini ada penerangan atau lampu. Terakhir, di sini juga ada peta dan masih banyak lagi ya. Ada benda-benda yang bisa kalian sebutkan yang terdapat di dalam kelas. Contohnya yang belum disebutkan masih banyak ya. Ada fotonya presiden dan wakil presiden. Ada fotonya lambang Garuda Indonesia. Nah, tentu kalian masih bisa menyebutkan banyak lagi ya. Oke, paham ya dari sini? Kita lanjutkan ke menulis nama benda dengan ejaan dan kosakata yang tepat. Oke, di sini Ustazah contohkan dua saja ya. Di sini ada gambar apa ini? Kalian perhatikan? Iya, jam dinding. Kita tulis ejaannya terlebih dahulu. Nah, kalian biasanya kalau menulis itu terbiasa tergesa-gesa ya. Jadi, kita kalau menulis itu harus paham ejaan dan kosakata. Ejaan yang pertama. Ini yang sering kalian melakukan kesalahan. Jam dinding. Kalau kita tulis di sini huruf yang pertama adalah J, kemudian A, M, D, I, N, D, I, N, G. Jam dinding, bukan jam diding ya. Biasanya kalian kalau terlalu cepat menulisnya, biasanya ketinggalan N-nya, N yang di tengah. Jadi bunyinya jam diding, bukan dinding gitu ya. Tetapi menulis ejaan yang benar itu adalah jam dinding. Ada N-nya di tengah ya. Nah, seperti ini kosakata yang benar. Nah, jam dinding, bukan jam diding ya. Ingat. Gambar berikutnya di sini ada gambar. Oke, meja. M-E-J-A. Jadi kosakata yang bisa ditulis di sini adalah seperti ini. Oke, kalau yang meja insya Allah kalian sudah jarang salah ya. Biasanya kalau yang jam dinding, ini anak-anak menulisnya terlalu cepat sehingga ejaannya yang kurang ya. Jam dinding jadinya dibaca kosakatanya jam dinding. Nah, itu ya. Di sini salah satu cara menulis nama benda dengan ejaan dan kosakata yang tepat ya. Dan di sini juga masih banyak nama-nama benda yang bisa kalian tulis ejaannya dan kosakatanya ya. Tentunya kalian juga bisa berlatih sendiri di rumah ya dengan menyebutkan nama-nama benda yang ada di kelas. Oke. Paham ya? Selanjutnya, setelah lanjut pada pelajaran PJOK. Nah, di sini kita akan belajar gerakan berjalan di tempat. Nah, gerakan berjalan di tempat ini sudah dijelaskan pada pembelajaran hari Rabu ya. Ini Ustazah ulang lagi supaya kalian ingat. Nah, gerakan berjalan di tempat. Sama artinya dengan jalan biasa, tetapi tidak berpindah tempat. Ya. Langkah-langkah berjalan di tempat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiri dengan sikap sempurna. Tangan mengepal di samping pinggang. Langkah yang ketiga, angkat kaki kanan, kemudian bergantian dengan kaki kiri. Kedua tangan mengayun seirama dengan gerakan kaki. Ingat ya, dengan posisi tidak berpindah tempat. Oke, supaya kalian lebih paham, kalian lihat video Ustazah berikut ini ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, setelah selesai melihat video dari Ustazah tadi, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Tugas hari ini adalah mempraktikkan gerakan berjalan di tempat. Ingat ya, tugas dikirim berupa video. Oke, dikirim ke Ustazah pengampu tematik masing-masing di kelasnya ya.
Baik. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, kita sudah belajar mengetahui manfaat mematuhi aturan menonton televisi. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenal dan menyebutkan benda-benda di dalam kelas, serta menulis nama benda dengan ejaan dan kosakata yang tepat. Yang ketiga, yaitu kita sudah mengetahui cara mempraktikkan gerak berjalan di tempat. Baiklah anak-anakku yang solih-solihah, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya. Ustazah berharap dengan menonton video kali ini kalian bisa paham dan yang pertama juga semoga kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dipermudahkan dan kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku yang solihah, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa paham dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya dan segera dikirim tugasnya ke Ustazah pengampu tematik masing-masing di kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.